sudah diceritakan ya. Kalau dalam hal koperasi itu yang bertanggung jawab adalah ya, dalam hal perseroan terbatas yang bertanggung jawab adalah direksi. Nah, ketika di dalam pengurusan suatu koperasi terjadi mismanagement atau terjadi ketidakberesan di dalam pengurusan koperasi, maka yang bertanggung jawab adalah penguasa itu koperasi. Persoalannya sekarang aset-aset yang dimiliki oleh Pak Purnomo ya, PT Asli Motor ya, PT Asli Motor itu berada di dalam pemberesan kurator. Nah, sementara koperasi di satu sisi ini masih berjalan atau sudah nggak jalan lagi? Sudah nggak jalan Pak Ketis. Sudah nggak jalan. Semenjak ada masalah itu sudah tutup langsung. Tutup langsung. Nah, koperasi ini di dalam laporannya kurator dia adalah sebagai kreditur yang sudah terdaftar. Karena dia kreditur sebagai terdaftar, maka piutang-piutangnya dijamin dengan akta budal pailit. Persoalannya sekarang itu dia sebagai separatis atau konkuren? Konkuren. Nah, itu status. Jadi dalam kepailitan itu ada 3 status: kreditur separatis, kreditur konkuren, dan kreditur privilege. Ya, privilege ini karena ketentuan undang-undang maka dia didahulukan pelunasannya. Separatis karena dia dijamin dengan agunan maka dia didahulukan agunan. Konkuren adalah kreditur yang bersama-sama dengan kreditur lainnya memperoleh pelunasan yang tanpa ada jaminan. Nah, sekarang koperasi ini mempunyai tagihan. Nah, tagihannya ini itu adalah hak koperasi di Asli Motor. Nanti kalau ada pemberesan selesai, maka seluruh budal pailit yang terjual ini akan dibagi kepada para kreditur. Kreditur di sini adalah koperasi. Nah, sekarang bagaimana hubungannya koperasi dengan nasabah? Itu yang jadi masalah. Nah, itu hubungannya itu. Nah, itu kan tidak mungkin juga, Bu. Ya, tidak mungkin juga nasabah secara langsung mengambil alih piutang koperasi ke budal pailit, nggak bisa. Karena begini Pak. Mohon maaf, itu surat kesepakatan Pak. Nah, kecuali kan ada MOU silakan. Ada Pak. Mana? Coba lihat. Juga meluruskan direktur PT Asli Motor dari masa KPU dulu juga sudah dirubah menjadi yang dari SDW lain. Sudah dirubah. Ya, jadi ada direktur baru masuk yang berdasarkan rules dan juga ada akta perubahan. Nah, itu juga kita sudah laporkan ke Polda terkait uang yang direksi ini berapa dan juga saham yang belum dibayarkan. Itu. Tapi itu sebenarnya tidak terpengaruh banyak karena yang pailit ini kan ada 2, PT Asli Motornya dan juga Purnomonya sebagai pribadi. Kalau PT Asli Motornya direkturnya berubah tanpa ada Pak Purnomo ikut di dalam situ, itu mungkin jadi masalah. Tapi ini yang tadi kan dua-duanya. Iya betul. Jadi harta kayaknya Pak Purnomo juga tetap kita melakukan urusan dan beresan. Seperti itu. Koperasi punya aset nggak? Kita nggak ngerti Pak. Enggak, kalau koperasi itu badan hukum, Pak. Bisa dipailitkan. Bisa dipailitkan. Kalau memang berdasarkan penelusuran kuasa hukum dari nasabah ini bahwa dia punya harta, punya budel, ya, punya aset yang bisa nanti diambil alih guna dijadikan budel pailit setelah dia dinyatakan pailit. Jadi dipailitkan bisa. Iya. Nah, itu. Tapi kalau asetnya PT Asli Motor ini langsung mau diambil alih oleh nasabah itu tidak bisa. Karena tidak mempunyai hubungan hukum. Soalnya ini di dalam surat perjanjian ataupun surat pernyataan ini disampaikan ke Pak. Ini terkait dengan intinya yang menjadi sisa aset dari Bapak Purnomo ini selaku direktur ini menjaminkan ini ada 5 tanah
di Cilacap semuanya ini, termasuk bangunan-bangunan yang diambil alih oleh kurator itu. Yang kemarin. Iya. Ini atas namanya kan dari ini Pak Purnomo semuanya, Purnomo Budi Santoso. Surat pernyataan Ini pernyataan kepada Kepada para korban nasabah. Bukan untuk mengembalikan. Ini langsung yang turun tangan waktu itu, soalnya ini kan gaduh Pak posisinya. Waktu sebelum pakai kuasa Sudah ada kita, MT. Tidak ada. Yang ini waktu itu sebenarnya gaduh Pak. Ibarat kata ini yang turun langsung ke untuk mengatasi permasalahan di Cilacap itu langsung Pak Purnomo dan timnya langsung dari Cilacap itu sudah dari pihak PT Asri Motor Cilacap itu langsung melimpahkan semua urusan yang ada di Cilacap itu langsung ke Klaten semua. Dan ini yang turun langsung ke ke lokasi TKP di Cilacap itu langsung timnya Pak Purnomo semua. Gitu, Pak. Makanya dari hal itu kita memang mengejarnya itu nggak cuma pengurus Cilacap, tapi langsung ke Pak Purnomo kayak gitu. Dengan dasar kita ini Pak. Soalnya dari pihaknya Cilacap pun saya itu tidak mempunyai apapun. Ini terkait dengan aset yang menguasai itu semua adalah Pak Purnomo Budi Santoso kayak gitu. Itu dasar kita kenapa sampai di sini Bapak. Iya. Kalau tanpa kita ini ada sholat seperti ini, kita sumber pun juga ke sini komunikasi dengan Pak Ketua Kurator yang nggak berani. Nah ini dasar kita. Nah, ini mohon diizin, ini dari Bu Engket sendiri sudah bikin surat pernyataan bahwa dia akan kooperatif gitu, Iya. mau mengembalikan ya. Tapi sekarang secara realitanya Tidak Diblokir, Pak. dia nggak bisa kontak. Sudah Ya. tidak bisa Dan dihubungi juga satu, saya jelasin ya, karena Siap. kalau kita sudah pelajari mengenai aset pilotnya. Siap. Mohon izin ya, Bu. Jadi kami lanjutkan. ini anu. Ini yang atas satu dulu ini BPPN. Terus ini yang atas ini 915 ini yang bulan itu ingat ini. Terus yang 3234 ini yang 494 Sekarang sudah berada dalam unsur pegi. sudah. Udah masuk sih Pak. Iya. Jadi Jadi itu jadi hak tangannya Pak. ini pernyataan ini kan sifatnya hanya ingin menyenangkan aja. Ya. Kenapa? Karena ini seluruh yang dinyatakan bahwa akan diberikan jaminan ini barangnya sudah masuk sebagai agunan di bank, ya, sebagai agunan di bank. Nah dengan demikian maka posisinya nasabah ini, maaf ya, posisinya korban ini hubungan hukumnya memang hanya dengan KSU. Nah KSU punya tagihan kepada Pak Purnomo. Ya. Nah tagihannya KSU ini kepada Pak Purnomo sudah masuk dalam daftar tagihan sebagai daftar kreditur. Nah ini akan dibayar nanti kepada koperasi setelah selesai pemberesan. Dan pembayaran inilah sebenarnya yang harus dikawal oleh nasabah. Kenapa? Itu saya potong ini Pak. Kenapa kita ngejar di sini Pak? biar Karena itu kejelasan. bukan maaf, karena ketua KSU-nya Nggak tidak ada bisa yang bisa komunikasi. dihubungi. Nah, Itu yang kita membingungkan. makanya dengan pertemuan kita hari ini, kurator Adi, Iya. kuasanya harus mengawal. Siapa Pak? Mengawal kalau nanti sudah selesai Makanya pemberesan ketika khusus saya dapat untuk- nomor Pak Ketua Kurator, saya senang banget Pak. Hmm. Aku komunikasi kan, Hmm. ketika asli ini udah terjun gimana Pak Kurator udah hasilnya jelas sudah terjun semua kan. Nah. Jadi kan bisa ada Ya. komunikasi Pak. Ya, makanya nanti kita minta perhatian juga kepada nasabah. Kalau pilot itu tidak dapat umumnya Iya. pengembalian dana itu tidak maksimal penuh Jadi, paham Pak. karena privasi ya. Artinya dibagi dengan sesuai persentase. Jadi, Nah, intinya pertemuan kita pada hari ini kita rekomendasikan kepada kurator bila nanti untuk pembagian KSU ini harus berkoordinasi dengan kuasa nasabah atau ya, supaya uang ini kalau dikasihkan kepada KSU Iya, nanti kan benar
ya Nah, ketua ketua kurator menyampaikan kemarin saat telepon. Jangan-jangan ketika udah cair, mereka nggak kasih tahu ke para korban, benar nggak bang? Iya. Iya. Saya bilang itu Aku ajar masuk, itu. oh iya benar bang. Dalam artian iya benar ini. Iya. Seperti mereka mengacu ini tidak pernah pemberitahuan kepada para korban. Tidak pernah Pak, Nah, sama sekali. itu aja nanti duduk bersama lagi Siap. sama KSU dan nasabah. Ya artinya begini Iya. Bapak, supaya juga pelaksanaan penjualan aset di Cilacap itu tidak ada halangan. Iya. Makanya kita komunikasi dengan baik di sini Pak. Iya. Jadi Nanti, Bos. Iya. Dimohon nanti teman-teman dari kuasa dan para nasabah tidak menghalangi lagi. Karena ini menyangkut Siap. benda bergerak ya. Siap. Semakin lama ditahan nilainya semakin turun. Siap. Supaya ini segera terjual, aset ini bisa mempunyai nilai kalau perlu harga pasar. Kalau tidak bisa ada harga pasar di atas harga likuidasi. Karena Saya jamin itu Pak, kepada klien kami tidak bisa menghalangi lagi. Yang penting kami butuh kejelasan. Ini Iya. seperti beginilah, Ah, kami iya. nyaman. Iya, gitu ya. Ini dicatat ini berita Siap. acaranya. Siap. Ya, Ya, Ya. tolong teman-teman disampaikan sama teman yang juga nanti supaya pelaksanaan penjualan aset itu tidak dihadang dan tidak dihalangi. Iya. Supaya dari kurator berjalan lancar juga ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Terus. Pak, saya cuma nambahin aja Pak. Kita dari pihak korban benar-benar berharap kepada Bapak kurator. Nanti ketika memang benar-benar itu sudah cair, minta tolong bisa dihubungin kepada kuasa kami karena gini Pak. Mungkin ketika saat kejadian itu mereka semua sebagai pengurus, baik ketua, penanggung jawab, sebagainya yang biasa jadi kasir atau yang biasa apa masih bisa dihubungin, mungkin kita masih bisa Pak. ada harapan. Tapi Sama si blok gitu. hari ini Pada jatuh waktu. tempo kita harus mendapatkan masih bisa ketemu dalam keributan. Besok sudah tutup. Seminggu kemudian sudah tidak ada kabar sama sekali. Jadi kalau nanti harapan kami sangat besar kepada Bapak Ketua Kurator Iya. untuk bisa menjembatani ini Pak. Paling itu Pak. Dan terima kasih. Iya. Gitu Pak ya. Ini kalau saya lihat kayaknya operasinya yang lucu. Operasinya itu kan tidak ikut valid tapi itu. Ya, ini mungkin sudah habisan Pak. Dana. Iya. Habisan dana yang dasar ya operasi. Setelah itu juga hilang lagi dari Betul, berita. hilang semua. Pengurusnya itu sekarang sudah mencar di mana-mana nggak tahu. Nah, Jadi iya. sudah pergi dari Cilacap. Mereka itu dalam benak pemikiran mereka itu Pak. Jangan-jangan nanti kita ketemu para korban di masa kita. Karena orang Cilacap panas-panas itu. Iya. Padahalnya setelah saya sebagai kuasa hukum mereka Pak setahun, mereka ini orangnya baik. Iya. Mereka bisa mendengar arahan kita. Yang penting kita mengarahkan ke jalan yang benar. Iya. Aku bilang nanti kalau merusak aset itu Ada pidana. pidananya. Iya. Gitu. Nah. Saya tidak menjerumuskan kalian. Iya. Kalau kalian mendengarkan saya sebagai kuasa hukum kalian mengarahkan ke jalan yang benar, lebih baik kita ketemu kurator. Iya. Itu aja. Itu jalan benar. Iya. Mereka Iya. gimana Pak? Ya, saya terima kasih Bu ya. Karena memang pertama kondisi kita sekarang ini adalah kondisi COVID, Betul Pak. kerumunan juga tidak dibenarkan, kita saling menjaga. Yang kedua, kita perlu kenyamanan bagi kurator untuk bekerja. Dan ini juga berdampak kepada para nasabah. Sekali lagi, saya ini kan hakim pengawas, mengawasi kinerja kurator. Tolong nanti ketika selesai pemberesan masuk kepada pembagian pada waktu bagian jatahnya KSP ini karena memang Purnomo ini kan banyak utangnya di KSP ya Banyak. sampai 6 berapa? Totalnya ada 12,4. 12,4 ya. 12,4. Kalau yang cacat 13 Pak. 13,4. Ini ada info belum? Soalnya dalam praverifikasi yang ada Bu Engket dan juga Bu Eki datang itu, mereka juga menunjukkan bahwa sudah ada pelunasan sebesar 1 miliar. 500-nya ditransfer, 500-nya tunai. Dikasih tahu nggak? Belum KSP. Jadi sebelum pilot, Purnomo ini sempat mentransferkan dan juga mengirimkan uang tunai Ke KSP. 500 ke KSU. Benar, Kita nggak dikasih berarti tahu. benar feelingnya abang itu kan. Jangan-jangan ketika nanti
dari kurator sudah mencairkan ke mereka seperti ini ya Pak? Tidak ada komunikasi, Pengetahuan. tidak ada pemberitahuan ke ini, langsung ke bawah tidak ada, Pak. Terputus. Udah besar itu ya. Jadi begini aja, nanti dicatat kuasa hukumnya, nasabah, perwakilan nasabah nanti dicatat. Jadi begitu nanti pembagian berkoordinasi lah. Panggil KSU. Nanti nggak kuasa Iya. fotokopi Pak Iya. ya? Hasilnya di situ. Iya. Siap. KSU-nya dipanggil, nanti para nasabah. Iya. Sudah ada ini dipegang ya? Sudah ada fotokopi. Iya, fotokopi nanti ya. Ya. Clear ya? Untuk Clear. pertemuan kita hari ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya Ya. dan saling pengertian. Saya juga mau kerja lagi dan mohon maaf kalau ada yang salah-salah ya. Terima kasih. Semoga kedepannya terjalin hubungan yang Siap, baik. kami juga Kalau sebagai ada masalah, kalau dibicarakan pasti selesai. siap. Kami juga dari kuasa hukum Hmm. para korban, kami sangat aspirasi atas kesempatan yang diberikan kepada kami Bapak dan ditujukan kepada nama saya Fabing sebagai ketua kurator sudah meluangkan waktu untuk bisa komunikasi hari ini. Terima kasih semuanya Bapak. Ya, terima kasih ya. Ya. Oke, selesai. Ya. Terima kasih.